Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita lanjutkan ngaji fikih kitab Taqriratus Sadidah bab jenazah bagian kedua. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tajhizis syahid. Hukum merawat jenazah syahid. Yakhtalifu hukmuhu biikhtilafi qismihi. Hukum merawat jenazah yang mati syahid berbeda berdasarkan macam syahidnya. Wa aqsamu syuhada'i min nahiyati tajhizihim salah satu. Pembagian syuhada, orang-orang yang mati syahid, dari sisi mengurus jenazahnya itu terbagi menjadi 3. Al-awwalu syahidu dunya wa akhirah. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Ta'rifuhu huwa man kutila fi ma'rikatil kufari wa kanat niyatuhu ila'u kalimatillah. Pengertiannya adalah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir dengan niat yang tulus untuk membela agama Allah. Sababu tasmiyati bidzalika li'annahu yu'ta hukma syahidi fid dunya indan nas wa kadzalika fil akhirah yuballighuhullahu maratibasy syuhada. Mengapa dinamakan syahid dunia dan akhirat? Karena ia dipandang mati syahid oleh para manusia saat di dunia, begitu pula kelak di akhirat Allah akan meninggikan derajatnya bersama para syuhada. Hukmuhu la yughassalu wa la yusalla alaihi wa yukafanu wa yudfanu. Hukumnya tidak dimandikan, tidak disolatkan, namun tetap wajib dikafani dan dimakamkan. Sababu adami huslihi libqai asari syahadati alaihi haitsu innal husla yuzilu dammal ladzi takunu raihatuhu ka raihatil miski yaumal qiyamah. Alasan tidak dimandikan yaitu untuk menetapkan bekas kematian syahidnya, karena memandikan dapat menghilangkan darah yang kelak di akhirat wanginya melebihi wewangian misik. Catatan di sini, wa amman najasatu ghairu dammi kabaulin fatajibu izalatuha wa in adat izalatuha li izalati dammi syahadah. Adapun terkait najis di tubuhnya selain darah, semisal contohnya air kencing, maka tetap wajib dihilangkan, walaupun dengan menghilangkan air kencing tersebut atau membersihkan air kencing tersebut, darah syahidnya juga ikut hilang. Sababu adami sholati alaihi li'annahu maghfurun lah. Alasan tidak disolatkan karena ia sudah diampuni oleh Allah. Asani syahidu dunya. Yang kedua syahid dunia. Ta'rifu huwa man mata fi ma'rikatil kufari makanat niyatuhu dunyawiyatan kana ilil ghanaimi awisum'ati bainan nas. Pengertian syahid dunia adalah orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir, namun niatnya atau tujuannya duniawi, seperti mendapat harta jarahan, nama yang bagus, dan sebagainya. Sababu tasmiyati bidzalika li'annahu yu'ta hukma syahidi fil ahkami dunyawiyati
wala yu'ta martabata syuhada yaumal qiyamah bisababi niyatihi ad-dunyawiyati. Mengapa dinamakan syahid dunia? Karena ia diberikan hukum syahid di dunia dan tidak mendapatkan derajat yang tinggi kelak di hari kiamat layaknya syahid dunia dan akhirat, karena tujuannya hanyalah duniawi. Hukmuhu kahukmi syahidid dunya wal akhirah fala nughsiluhu wala nusolli alaihi wa nukafinuhu wa nadfinuhu. Hukumnya layaknya syahid dunia dan akhirat, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tetap dikafani dan dimakamkan. Asalisu syahidu akhiratin. Yang ketiga syahid akhirat. Wahum kasirun awsolahum ba'duhum ila sab'ina kaman kutila duna malihi aw nafsihi aw irdihi wal maktunu wal ghoriku wal hariku. Mereka jumlahnya cukup banyak. Sebagian ulama menghitung sampai 70 golongan, seperti orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya atau jiwanya atau harga dirinya, dan juga orang yang meninggal karena sakit perut, meninggal tenggelam, dan juga terbakar. Di sini ada catatan tambahan, wa kadzalikal mayyitu hadiman wa ghariban wal maqtulu zulman wal mayyitu fi zamani ta'un wa fi talabil ilmi walau ala firashihi wal mayyitu ishqan wal mayyitatu talqan. Begitu juga termasuk syahid akhirat, yaitu meninggal karena tertimpa robohan, meninggal atau terbunuh secara zalim, meninggal terkena wabah, meninggal saat menimba ilmu, walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya, meninggal karena rindu, wanita yang meninggal disebabkan menahan sakit saat melahirkan, dan masih banyak lagi. Sababu tasmiyati bidzalika li annahu yusamma syahidan fil akhirah la fid dunya fayuballighuhu Allahu maratiba syuhada fil akhirat. Mengapa dinamakan syahid akhirat? Karena ia mendapat predikat syahid kelak di akhirat, tidak di dunia. Allah akan meninggikan derajat mereka layaknya derajat syuhada kelak di akhirat. Hukmuhu kahukmi ghairi syahid fa yughsalu wa yukafanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Hukumnya layaknya jenazah biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Masailu fi syahidil ma'rikati. Problematika seputar syahid dalam peperangan. Hal awalu yustaratu fi syahidil ma'rikati ayyakuna mautuhu bisababin min asbabil qital la bisababin akhor kamarodin. Disyaratkan seorang masuk dalam kategori syahid dalam peperangan, yaitu meninggalnya disebabkan oleh beberapa sebab yang berhubungan dengan perang, bukan karena sebab lain seperti sakit. Asani wa yustaratu kadzalika ayyamuta asna al-qital wa amma idza mata ba'da qida'il harbi fala yusamma syahidan
illa idza kana sababuhul qitala wa kana fi harakati mazbuhin ay laisa fihi hayatun mustaqirrah. Disyaratkan juga meninggalnya di tengah peperangan atau saat perang berkecambuk. Adapun saat seorang meninggal setelah perang berakhir, maka ia tidak masuk dalam kategori syahid, kecuali ia meninggal disebabkan peperangan dan saat perang usai ia dalam kondisi harokat masbuh, meninggal namun masih ada gerakan tubuh. Kalau bahasa Jawa menyebut kejet-kejet, artinya dia sudah meninggal namun tubuhnya masih memiliki gerakan, bukan hayat mustaqirroh, bukan gerakan yang menunjukkan kehidupannya masih berlanjut. Asalisu wa istaratu aidan ayakuna fi ma'rikatil kuffar amma fi qitalil bughati falaisa bisyahidi dunya wala akhirati. Disyaratkan juga ia meninggal dalam melawan orang kafir, bukan memerangi semisal bughat atau pemberontak dan semacamnya. Arabiyu yundabu ayu kafana fi siyabihil mulatohati bidamillati mata fiha in laqot bihi wa kafahu wa illa tumima bima yakfihi. Yang keempat, disunahkan untuk mengkafaninya tanpa melepas pakaian dengan bercak darah yang ia gunakan saat perang, jika pakaian tersebut layak dan cukup untuknya. Jika tidak, maka ditambah atau disempurnakan dengan pakaian yang layak baginya dan cukup. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada kekurangan atau kekhilafan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.